Oke, selamat datang lagi. Langsung aja ya, kita mau coba bedah sosok Ferry Irwandi. Kita punya satu artikel nih yang jadi pegangan utama. Iya, betul. Tujuannya sih biar kita sama-sama lebih ngerti gitu. Siapa sih Ferry Irwandi ini dibalik ya citranya sebagai kreator konten yang kan sering vokal tuh. Vokal banget. Kita pengen gali, apa sih yang sebenarnya ngebentuk cara pandangnya dia? Nah, ini menariknya. Artikel ini dari awal aja udah ngasih kejutan ya. Mungkin kalau kita atau Anda lihat kontennya doang, mikirnya dia orang politik atau hukum kali ya. Iya, kayaknya gitu. Tapi data di sini nunjukin jalur yang beda banget. Dia itu lulusan STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Oh, Stan ya? Iya, STAN. Dan nggak sebentar loh, dia 10 tahun kerja di Kementerian Keuangan. Jadi PNS. Wow, 10 tahun. Iya, ini kan langsung mengubah gambaran awal kita banget kan? Jelas, beda banget sama dugaan awal. Nah, ini yang bikin penasaran nih. Gimana ceritanya seorang akuntan negara, orang yang kerja di dalam sistem gitu ya, Di dalam. bisa berubah jadi figur publik yang kita kenal sekarang, yang berani ngomong dari luar. Coba kita urut yuk. Artikel ini nyebut peran ayahnya. Ayahnya dosen hukum ya? Iya, dosen hukum. Katanya sih itu nanemin cara pikir kritis, terstruktur gitu dari kecil. Fondasi awalnya berarti dari situ ya. Cara mikir yang logis, runut, mungkin itu akarnya. Terus perjalanannya di STAN nih. Nah, gimana tuh di Stan? Artikel ini cerita juga, dia nggak mulus-mulus aja awalnya. Sempat hampir di DO katanya. Oh iya, serius? Iya, nilainya kurang bagus gitu. Tapi, nah ini dia bangkit lagi. Terus lulus juga dengan IPK yang ya oke lah. Ini kan nunjukin ada semacam kegigihan gitu. Pola gigih ya. Kayaknya ini bakal kelihatan lagi nanti nih. Bisa jadi. Dan gigihnya ini kelihatan lagi ya. Lulus STAN, dia nggak langsung jadi orang luar. Dia kan ngabdi 10 tahun di Kemenko. Itu krusial banget sih 10 tahun itu. Artikel ini nekenin banget pengalaman ini ngasih dia pemahaman yang dalam banget soal mesin, birokrasi, keuangan negara. Bukan teori doang. Betul, dia lihat langsung, ngalamin langsung dari dalam. Gimana kerjanya, pekanannya, logikanya. Jadi dia tahu jeroannya. Nah, jeroan sistem ini aset unik banget ya. Bukan cuma tahu aturan di kertas gitu. Iya, mungkin juga kultur kerjanya, dinamikanya. Dan dia nggak berhenti belajar loh. Dari sumber ini kan dia lanjut S2. Oh ya, kemana tuh? Di Central Queensland University di Australia. Bahkan proposal disertasinya itu diterima di Monash University. Itu kan universitas riset top ya. Wah, Monash. Berarti kapasitas akademisnya emang serius ya. Bukan cuma sekedar opini di medsos gitu. Kayaknya gitu. Nah, terus tibalah momen penting nih, November 2022. Pas dia resign ya. Betul, keputusan gede banget itu. Mundur dari PNS setelah 10 tahun kerja. Gede banget. Apa tuh alasannya kata artikel ini? Motivasinya disebutin pengen fokus penuh jadi kreator konten, pengen interaksi langsung sama publik, terus pakai ilmunya buat edukasi. Jadi benar-benar keluar dari sistem secara sadar ya? Bukan cuma pindah kerja biasa? Iya, kayak semacam deklarasi arah baru gitu. Nah, keputusan seradikal itu kan biasanya ada landasan berpikirnya ya. Maksudnya? Artikel ini nyorot pengaruh stoicisme, filosofi stoik. Oh, stoicisme. Gimana tuh kaitannya? Ya, intinya kan fokus ke apa yang bisa kita kendalikan, terus tetap tenang hadapi masalah, gitu kan. Iya. Jadi bukan pasif, tapi responsnya lebih terukur, nggak emosional meledak-ledak. Nah, pemahaman stoik ini jadi penting pas kita lihat cara dia hadapi tekanan. Dan tekanannya datang gede banget ya? Yang kasus sama perwira tinggi TNI itu kan, Brigjen J.O. Smelling. Nah, itu dia. Responsnya Ferry kan viral banget tuh. Tenang, Jenderal. Saya tidak pernah lari. Itu sih ikonik banget kalimatnya. Singkat, tapi ngena ya. Nah, yang dianalisis di artikel ini, respons itu tuh bukan cuma nekat atau berani kosong. Oh gitu? Terus gimana? Penulisnya nekenin, respons itu akarnya dari pemahaman hukum yang kuat. Ferry katanya ngerti banget nuansa hukum pencemaran nama baik. Maksudnya gimana tuh nuansanya? Bedanya laporan atas nama individu sama institusi gitulah. Jadi pengetahuannya ini yang jadi dasar dia buat berdiri teguh.
Oke. Terus kan argumen hukumnya ini kemudian dibenarkan juga sama polisi. Jadi makin kelihatan keberaniannya itu bukan keberanian buta, tapi berani karena tahu, karena ada ilmunya. Paham. Jadi kalau kita rangkain ya dari deep dive kita, gambaran Ferry Irwandi di artikel ini tuh, wah kompleks banget ya. Jauh dari sekedar kreator konten biasa. Iya, kompleks. Ini kayak perpaduan antara orang yang ngerti banget sistem dari dalam, punya ketajaman intelektual, terus ada landasan filosofi stoiknya, plus keberanian yang udah kebukti. Dan keberaniannya itu basisnya pengetahuan ya, bukan cuma emosi. Dia sadar banget bertransformasi. Betul. Artikel ini kayak ngelukis transisi dari operator sistem jadi komentator sistem ya, tapi bawa bekal pemahaman dari dalam itu tadi. Persis, makanya argumennya sering kuat kan? Mungkin karena kombinasi pengalaman praktis birokrasi sama analisis yang diasah ya, akademis dan filosofis itu. Nah ini nih, deep dive kita jadi mancing satu pemikiran buat Anda renungin. Lihat perjalanan Ferry Irwandi ini, dari dalam sistem, paham banget, terus milih keluar buat ngomong dari luar. Menarik tuh. Pertanyaannya jadi gini, menurut Anda, mana sih yang lebih efektif buat dorong perubahan? Apakah kerja diam-diam perbaiki dari dalam sistem? Atau ya ambil langkah berani kayak Ferry ini, ngomong lantang edukasi dari luar? Pertanyaan bagus tuh. Ya, itu jadi bahan pemikiran buat Anda di rumah. Kira-kira mana jalurnya? Oke, sampai sini dulu deep dive kita kali ini.